Hari ini saya akan mempresentasikan tugas nomor 1 dengan nama presentasi 02 Olivia Syahnina Rizky. Mantik 6 tentang jenis, fungsi, prinsip, dan prosedur pemilihan dan pemanfaatan media. Baik, di sini akan mencari tahu apa sih latar belakang dari dua dimensi. Dalam era digital sekarang yang semakin maju, kemampuan menguasai teknologi secara kreatif menjadi sangat amat penting dan digunakan secara banyak oleh para konsumtif di keseluruhan dunia, terutama dalam bidang seni secara visual. Animasi dua dimensi ini secara dasar merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang menggabungkan kreativitas dan teknologi secara harmonis. Oleh karena itu, pengenalan materi praktik berkarya seni dengan fokus pada animasi dua dimensi ini sangatlah relevan dan strategis untuk dikembangkan secara di lingkungan pendidikan. Secara keseluruhan, pengambilan materi praktik berkarya seni animasi dua dimensi bertujuan untuk membekali siswa dengan kompetensi yang holistik dengan menggabungkan seni, teknologi, dan soft skill sehingga mereka siap menghadapi tantangan dan peluang pekerjaan maupun peluang konsumtif di dunia kreatif yang terus berkembang. Materi ini juga memberikan pengalaman terhadap pembelajaran ke siswa untuk belajar secara menyenangkan. Rumusan masalah. Rumusan masalah di sini mengambil materi praktik berkarya seni animasi dua dimensi secara dasar. 1. Pertanyaannya, jenis media disertai penjelasan untuk materi teorik, praktik, berkarya seni, apresiasi atau kritik seni. Pembahasan di sini bahwa media manual yang digunakan secara jenis media bisa menggunakan secara tradisional ataupun media manual. Media di sini bisa menggunakan secara kertas, gambar, pensil, tinta, lembaran transparan atau bisa disebut celluloid, flipbook, dan penggunaan ini juga bisa diperuntukkan untuk materi yang berhubungan dengan teori dan praktik. Contohnya, seperti guru mengajarkan prinsip dasar animasi 2D seperti frame by frame, gambar kunci, keyframes, dan clean up melalui pembuatan gambar manual. Di sini juga siswa membuat gambar animasi manual pada kertas atau celluloid yang kemudian disusun berurutan untuk membentuk animasi. Dan juga biasanya para siswa diperuntukkan untuk bisa menggunakan flipbook sebagai alternatif media interaktif sederhana untuk memudahkan para siswa memahami apa sih dari gerakan dan perubahan gambar secara berurutan ataupun perpindahan slide. Kedua, itu ada namanya media digital atau bisa disebut komputer dan software animasi. Media di sini menggunakan komputer laptop, software animasi 2D seperti Adobe Animate, Toon Boom, ataupun aplikasi open source. Penggunaan di sini juga sangat praktik dalam berkarya seni maupun secara teori. Karena setelah siswa menguasai teknik manual ataupun hal dasar, guru akan mulai mengajarkan animasi melalui secara digital dengan memberikan pemahaman terhadap siswa-siswanya menggunakan aplikasi software untuk menggambar, mewarnai, mengatur frame secara animasi. Di sini juga materi twinning ataupun disebut interpolasi gerak otomatis, penggunaan scene, pemberian efek audio sangatlah penting, dan rendering animasi juga diajarkan menggunakan media ini. Karena di sini siswa-siswa
akan diajari dengan perlengkapan ataupun apa saja yang bisa digunakan dalam penggunaan media digital ini. Media ini juga digunakan untuk memindai gambar secara manual agar dapat diwarnai dan dianimasikan secara digital. Biasanya di kelas saya itu dulu anak-anak menggunakan aplikasi cam scanner untuk men-scanner dari gambar manual diaplikasikan ke software digital agar mempermudah gambar yang tadinya manual itu bisa lebih tajam dengan hasil scanner. Nomor 3, di sini multimedia interaktif. Medianya di sini juga menggunakan berbasis komputer yang menggabungkan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Penggunaan untuk apresiasi dan kritik seni juga sangatlah penting di sini. Di sini, guru menggunakan multimedia interaktif untuk memberikan materi apresiasi karya animasi 2D untuk menampilkan contoh animasi, proses pembuatan, dan teknik animasi secara bentukan, visual, dan audio. Di sini juga siswa dapat berinteraksi dengan apa saja media yang bisa digunakan untuk mudah dipahami dalam pemahaman pembuatan animasi 2 dimensi secara sederhana. Di sini juga bisa melalui kuis, simulasi, ataupun tutorial animasi yang mempermudahkan pemahaman konsep abstrak menjadi pemahaman yang lebih konkret terhadap pemahaman siswa. Di nomor 4 ada namanya media presentasi dan video tutorial. Medianya itu menggunakan PowerPoint, video tutorial dari YouTube maupun sumber lain. Penggunaan untuk materi teori ini adalah guru menampilkan prinsip animasi dalam pembuatan proses dasar animasi dan juga pemahaman tentang apa sih sejarah animasi 2 dimensi itu, sejarahnya tentang apa saja dalam animasi, kenapa animasi bisa menjadi suatu hal yang bisa dipergunakan di abad 21 sekarang, dan juga contoh karya animasi melalui presentasi dan video yang bisa dipublikasikan maupun di searching secara lebih luas tentang pembahasan mengenai animasi 2 dimensi secara dasar. Video tutorial juga digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah pembuatan animasi secara manual dan digital. Di nomor 5 ada yang dinamakan media lingkungan maupun kunjungan virtual. Media kunjungan ini adalah di mana anak-anak diminta ke studio animasi maupun galeri seni digital atau penggunaan virtual tour untuk mempelajari maupun merasakan langsung sensasi apa yang mereka rasakan dalam sekali nampak dalam pembuatan animasi maupun animasi yang telah jadi. Di sini juga siswa akan diminta untuk mengamati dan menganalisis lebih jauh proses produksi animasi secara profesional dan hasil karya-karya anak bangsa asli dalam pembuatan animasi. Dan terjadilah hasil diskusi antar individu, kelompok, apa saja yang mereka dapat dalam hasil kunjungan tadi. Dan setelah itu berdasarkan pengamatan langsung ataupun virtual, mereka akan minta untuk menuliskan kembali maupun merekam. Nah, kesimpulannya di sini adalah bahwa saya menilai
Integrasi berbagai media ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar pembelajaran animasi dua dimensi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga holistik. Media manual membangun fondasi artistik dalam pemahaman dasar, sementara media digital dan multimedia interaktif memperluas kemampuan teknis dan kreativitas siswa dalam merancang atau menyesuaikan dalam perkembangan teknologi. Materi praktik berkarya seni animasi dua dimensi secara dasar dapat menjadi jembatan alternatif secara efektif dalam mengembangkan kompetensi anak-anak pada abad 21 dengan meliputi kreativitas mereka, literasi digital, komunikasi, dan berpikir kritis. Sekian